semuanya yang pada punya hajat, pada punya keinginan, pada punya masalah, udah sholawatin aja. Emang bisa masalah selesai pakai sholawat? Emang bisa hajat terkabul dengan sholawat? Bisa banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat. Yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomornya. Atau teman-teman bisa juga langsung klik linknya di deskripsi box di bawah. Banyak banget yang nanyain, Mbak, kedua buku ini bedanya apa? Teman-teman, beda, dalamnya beda, isinya beda. Ya, bukunya nggak sama, intinya bukunya nggak sama. Jadi teman-teman kalau mau beli langsung aja. Beli yang mana terserah. Kalau ada rezekinya langsung beli dua. Kalau baru bisa punya, kalau rezekinya baru cukup beli satu dulu. Yang mana aja bebas. Ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, kalau mau kirim testimoni silahkan kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Nah kali ini kisah yang aku akan bacain dari Mbak Mel, namanya minta pakai nama Mel aja, jadi nama kita sama dong ya. Langsung aja aku baca ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Mel sudah dibacain testimoninya. Jadi sudah ada pernah testimoni yang pertama, udah lumayan lama ya, sudah mungkin 2 minggu yang lalu. Perkenalkan, panggil saja nama saya Mel, asal dari Garut. Mbak Mel, Masya Allah, begitu banyak keajaiban sholawat yang saya rasakan. Mbak Mel, saya mau testimoni lagi boleh ya? Kurang lebih tahun 2022 lalu ibu saya sakit, harusnya dirawat, tapi ibu saya nggak mau karena beliau punya BPJS, tapi waktu dulu dibayarnya cuma 3 bulan aja. Sisanya kurang lebih hampir bertahun-tahun nggak pernah dibayar, karena itu kan BPJS per kelas yang seharusnya dibayarnya tiap bulan. Ini selama bertahun-tahun nggak pernah dibayar sama sekali, yang pasti bakal ada tunggakan. Ya udah, akhirnya ibu saya nggak dirawat. Alhamdulillah ibu saya jarak 1 minggu udah sehat. Walaupun ibu udah sehat, tetap aja BPJS harus dilunasin dulu yang nunggaknya. Biar kalau ibu sakit ada BPJS mah tenang Mbak, tinggal mikirin aja ongkos buat berobatnya. Gak lama kemudian saya suruh aja suami buat cek berapa tunggakan BPJS ibu. Padahal saya waktu itu belum punya uang buat ngelunasin. Dicek dulu aja biar tahu kalau nunggak itu harus ada uang berapa. Yang dilakukan hanya bisa berdoa sambil selawatan aja Mbak, minta rezeki sama Allah buat bisa bayar tunggakan BPJS milik ibu saya. Tapi Masya Allah, qadarullah, pas dicek BPJS ibu saya nggak ada tunggakan sama sekali. Malah ibu saya punya BPJS gratis, Masya Allah, yang dimana nggak usah bayar tiap bulan, jadi langsung dipakai kapan aja. Alhamdulillah sampai sekarang ibu saya kalau sakit gunakan BPJS yang itu. Di situ saya bersyukur banget, pertolongan Allah memang sangat dekat. Begitu banyak testimoni sholawat yang saya rasakan Mbak. Dulu juga pernah kepepet banget Mbak, harus beli pasir buat bangun rumah milik mertua dan gaji para pekerja bangunan.
Kebetulan mertua kerja jadi TKW, ngirimnya tiap bulan buat keperluan pembangunan rumah. Kebetulan saya dan suami diberi amanah buat pembangunan itu. Keadaan uang mulai menipis, sedangkan mertua waktu jadwal kirim uangnya 1 minggu lagi. Di hari besok udah harus ada pasir dan keperluan yang habis. Pinjam ke saudara nggak ada yang ngasih, akhirnya udah pasrah aja sama Allah, minta jalan keluar terbaik sambil sholawatan. Tepat di jam 3:30 sore suami telepon, dia kan lagi bawa uang di ATM, sisa saldonya cuma 100.000. Tapi Masya Allah pas dicek uangnya lebih hampir 4 juta. Di situ saya dan suami kaget, uangnya masih disimpan di ATM. Yang dibawa ya cuma uang milik suami aja 100.000. Besoknya saya dan suami pergi Mbak ke salah satu bank yang ada di daerah aku buat nanyain, takutnya itu ada yang salah transfer kan. Gak lama sudah tuh ada ya koran tabungannya, biar tahu siapa yang transfer. Di situ nggak ada keterangan uang masuk dari siapa Mbak. Masya Allah. Setelah berpikir akhirnya saya dan suami pakai aja uang itu buat keperluan pembangunan. Kalau nanti ada yang nanyain dari pihak bank bisa diganti aja kalau mertua udah kirim uang. Alhamdulillah sampai beresnya pembangunan rumah uang itu aman, gak ada masalah atau ada pihak bank nelpon. Masya Allah, apa ini yang namanya keajaiban sholawat yang dimana ATM bisa terisi sendiri. Masya Allah. Masya Allah, begitu banyak testimoni keajaiban sholawat yang aku rasakan Mbak. Mohon maaf bila testimoni saya terlalu panjang. Terima kasih Mbak Mel, berkat postingan Mbak sampai sekarang saya alhamdulillah istiqomah bersalawat. Salawat yang saya amalkan salawat Jibril, sekarang ngamalinnya paling banyak 20.000 sehari. Salawat munjiatnya cuma semampunya dan ditambah adrikninya 1.000 sehari, dan salawat sajatun nukutnya 400 setiap beres sholat isya. Sekali lagi terima kasih Mbak Mel, mudah-mudahan Mbak Mel sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi kisah dari Mbak Mel di Garut. Jadi Mbak Mel ini teman-teman diamanahin sama mertuanya untuk ngurusin pembangunan rumah. Mertuanya TKW ya, kemudian dipercaya untuk tolong ya ini ngurusin rumah aku, dibangun rumah aku gitu ya. Jadi kan otomatis transferan ya masuknya ke Mbak Mel ya, ke Mbak Mel dan suaminya pastinya. Tapi bingung nih Mbak Mel, karena udah waktunya bayar tukang, pasir juga udah pada habis, mesti beli pasir besok, tapi uang udah menipis. Sementara mertua ngirim uangnya masih 1 minggu lagi jadwal kirim uangnya. Bingung deh, ya udah pasrah aja, serahin semuanya sama Allah. Dan Mbak Mel ini baca aja salawat Jibril 20.000, sajaratun nukutnya 400 kali, salawat munjiatnya semampunya katanya ya, kayaknya 100 kali juga ya, atau semampunya lupa aku. Kemudian salawat adrikninya 1.000 kali. Masya Allah. Dan Masya Allah ketika sudah pasrah, uang tuh tinggal 100.000 di ATM. Coba ke ATM mengecek, kok tahu-tahu duitnya ada 4.100.000. 4 juta dari mana? Tapi nggak berani tuh suaminya Mbak Mel untuk ngambil, nggak berani. Suaminya Mbak Mel ini memilih untuk udah deh aku ngambil uang aku aja 100.000, 4 juta aja simpen dulu, besok ke bank ngecek rekening bank, rekening ya ke rekeningnya ya, mutasi rekening, uang dari mana nih gitu loh. Masya Allah banget, pas dicek besoknya ke bank ya, mutasi rekening dicek, rekening korannya, rekening bank, rekening koran apa rekening bank ya, dicek ternyata Masya Allah nggak ada pengirim sama sekali. Jadi uangnya diambil 4 juta. Nanti kalau Mbak Mel mikir udah deh diambil dulu aja, nanti kalau misalnya ada pihak bank nelpon ya udah bakalan aku kembaliin dari uang mertua yang bakal ngirim 1 minggu lagi. Tapi Masya Allah sampai pembangunan rumah selesai nggak ada yang nelpon dari pihak manapun. Dan ya itulah ATM terisi sendiri, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Masih banyak yang nggak percaya ya, yang ragu gimana caranya, masa iya sih itu mah salah kirim segala macam. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah teman-teman. Kalau udah mikirnya yang namanya keajaiban ya, itu udah di luar nalar. Allah tuh mampu melakukan apa saja. Allah juga mampu kok tiba-tiba ngejatuhin uang 1 M di depan sini ya. Tapi kan permasalahannya pantas nggak? Dan aku bisa nggak menerimanya. Jangan ke 1 M, aku lagi pas nggak punya duit ya, dapat duit zaman dulu ya, dapat duit 75 juta dari suami aku, dapat bonus gitu ya pada saat corona ya teman-teman. Pada saat itu orang-orang pada kena PHK, ini malah dapat bonus. Dan itu aku deg-degannya banget sampai jantung aku mau copot. Itu cuma 75 juta loh teman-teman.
Gimana kalau kedatangan uang 1 M di depan aku, udah kayak gimana coba? Makanya teman-teman, kalaupun kalian udah sholawatan belum ada pertolongan, atau kalian kepengen ada 100 juta buat bayar utang belum dapat gitu ya, belum dikasih sama Allah, bukan Allah nggak mau ngasih atau nggak bisa ngasih, bisa jadi ketika dikasih kita kaget, shock tuh, malah ngeri kan ya kalau kayak gitu ya. Dan kemudian Mbak Mil juga punya keajaiban satu lagi kan ya, tadi ibunya ini sakit, sempat mau dirawat gitu kan, tapi takut karena punya BPJS nggak pernah dibayar, terakhir cuma bayar 3 bulan doang, 3 bulan pertama dibayar, selanjutnya bertahun-tahun nggak dibayar, nggak, karena nggak cukup uangnya gitu kan, ada aja keperluan. Tapi Masya Allah pas coba dicek udah berapa ya tunggakannya, ternyata tunggakannya nggak ada, dan BPJS itu jadi BPJS gratis. Dan sampai sekarang ibunya Mbak Mel kalau sakit pakai BPJS itu. Masya Allah, the power of sholawat, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Sholawat yang dibaca tadi sama Mbak Mel, sholawat Jibrilnya paling banyak 20.000, berat banget tuh 20.000 ya. Kemudian sholawat adrikninya 1.000, sholawat sajaratun nukutnya 400, sholawat munjiatnya semampunya. Masya Allah banget ya teman-teman. Jadi teman-teman udah nggak usah ragu lagi, langsung aja baca sholawat. Sholawat apa Mbak? Kalau teman-teman ribet baca banyak sholawat, satu cukup kok teman-teman. Ya, sholawat itu nggak perlu kita baca semua sholawat, kita baca satu aja udah cukup. Bukan satu kali ya, satu kali nggak apa-apa, boleh. Maksud aku satu jenis sholawat, misalnya kalian mau fokus di sholawat munjiat, ya udah munjiat setiap hari 1.000 kali misalnya. Atau kalian mau fokus baca sholawat Jibril sehari 1.000 kali, monggo silahkan. Ya, yang penting istiqomah. Kalau istiqomah mah udah dahsyat deh. Ya, aku baca testimoni satu lagi ya teman-teman. Ini dari, bentar, ini cuma sedikit aja, dari Mbak Upi di Bekasi ya teman-teman. Assalamualaikum Mbak Mil. Waalaikumsalam. Perkenalkan aku Upi di Bekasi. Halo Mbak Upi, salam kenal ya. Tahun 2017 saya menikah dengan suami saya, menikah selama 3 tahun belum juga mendapatkan keturunan. Lalu saya ikhtiar terapi selama 9 bulan dan ditambah sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu sajaratun nukut sebanyak 2.000 kali setiap habis sholat. Masya Allah, 2.000 kali tiap habis sholat. Dahsyat banget, berarti sehari 10.000 ya. Alhamdulillah nggak lama saya hamil, tapi qadarullah kandungannya nggak berkembang dan harus dikuret sampai 2 kali. Dikuret karena kuret pertama nggak bersih, sedih banget rasanya, penantian lama dan harus keguguran. Tapi alhamdulillah Allah maha baik, nggak lama keguguran 4 bulan. Kemudian dikasih amanah mengandung kembali, walaupun harus melahirkan prematur dan harus disesar. Alhamdulillah sekarang anak aku udah usia 3 tahun dan aku juga merawat anak almarhum kakak aku sama usianya 3 tahun juga. Seperti anak aku. Jadi sekarang anak aku 2 sepasang. Alhamdulillah, minta 1 dikasih 2 oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan anak-anak aku ya Mbak Mil agar menjadi anak yang soleh soleha. Terima kasih Mbak Mil, maaf kepanjangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, yaitu tadi testimoni dari Mbak Upi di Bekasi. Jadi Mbak Upi ini sudah 3 tahun menikah belum punya anak. Akhirnya coba ikhtiar langit dan bumi. Ikhtiar langitnya baca sajaratun nukut 2.000 kali tiap habis sholat, artinya 10.000 sehari sajaratun nukut ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian sambil juga terapi, dan alhamdulillah setelah 9 bulan terapi dibarengi dengan salawat, hamil. Tapi ya Allah ya qadarullah keguguran. Alhamdulillahnya Mbak Upi ini nggak marah sama Allah. Ya Allah, aku udah sholawat loh, kok malah keguguran? Enggak ya, Mbak Upi tetap sabar. Alhamdulillah setelah dikuret sampai 2 kali di bulan keempat, setelah 04 bulan ya setelah dikuret, hamil lagi. Dan alhamdulillah bayinya sehat, sekarang sudah berusia 3 tahun. Masya Allah. Mbak Upi mintanya sama Allah anak, udah pasti 1 dong, tapi Allah kasih sepasang. Jadi Mbak Upi diamanahi untuk merawat anak dari kakaknya. Jadi anaknya ada 2 dengan usia yang sama 3 tahun. Ya Allah Mbak, semoga anak-anak akur ya, saling sayang, gak bikin Mbak Upinya jadi kesel. Karena gimana ya teman-teman, anak 1 aja ya, kalau udah makin gede nih ada aja nih kelakuannya nih, apalagi 2. Tapi insya Allah mudah-mudahan kedua anak Mbak Upi ini akur-akur ya, nurut-nurut sama orang tua ya, nggak
nggak menguji kesabaran lah pokoknya. Dan namanya juga anak-anak ya teman-teman, pasti ada aja yang bikin ibunya tuh jadi ibu, bapaknya jadi ya begitu deh, tahu sendiri mak ya. Mudah-mudahan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh soleha, amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya yang pada punya hajat, pada punya keinginan, pada punya masalah, udah sholawatin aja. Emang bisa masalah selesai pakai sholawat? Emang bisa hajat terkabul dengan sholawat? Bisa banget. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Kenapa pakai sholawat teman-teman? Karena ketika kita berdoa tapi kita tidak iringi dengan salawat, doa kita nggak naik. Lalu salawatnya salawat apa? Terserah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ali wa ashabi wa ummatih, boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh. Sallallahu ala Muhammad, boleh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh. Atau salawat adrikni, naria, dan lain-lain. Banyak banget jenis salawat. Terserah kalian pilih salawat yang mana yang paling kalian suka. Banyak banget deh jenis salawat. Pilih satu, istiqomahin. Mbak, tapi aku senangnya baca semua salawat, Mbak. Hari ini munjiat, besok Jibril, besok Naria, besok Adrikni, besok. Boleh nggak, Mbak? Boleh. Terserah, yang penting setiap hari baca salawat, istiqomah bersolawat. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga teman-teman yang memberikan testimoni hari ini dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan doa-doanya, dan semoga teman-teman yang nonton juga rezekinya barokah, doa-doanya segera diijabah, amin amin ya rabbal alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.